Attention all robots. Capture every single person on the planet. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung dengan saya, teman kongko BB69, yakni admin dari Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Halo, apa kabar Mas BB? Kabar baik, Mas? Sehat, kabar baik. Udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol lagi ya. Sibuk ya? Belum sempat nonton-nonton lagi, Mas, soalnya, Mas. Nah, ini pada hari ini nih kita pengen ngobrolin sebuah film animasi yang sebenarnya ini banyak diperbincangkan nih. Ternyata di luar ekspektasi dari banyak orang, di mana ternyata nih banyak yang suka malahan nih. Nah, film ini berjudul The Mitchell versus The Machines. Gimana, Mas? Sudah nonton? Ya. Sudah seminggu lalu pas rilis hari pertama aku tonton sih, Mas. Dan ekspektasinya nggak kita sangka juga, Mas, ya bagus ya ceritanya ya. Betul. Cukup original kali ya kalau gue bilang ya. Kita tuh cukup fresh. Bikin gue nonton sih cukup enjoy ya, Mas ya. Secara garis besar ya, Mas. Gimana nih? Kenapa nih? Maksudnya kenapa Mas bilang cukup segar atau istilahnya cukup fresh? Ini yang gue bisa cantumkan kali ini, Mas ya. Atau gue bisa, kalau ibaratnya tuh kalau kita disuruh pilih quotes satu kata itu, ini film fresh banget sih di otak sih, Mas. Walaupun kisahnya mungkin ada sedikit sedikit petualangannya, sedikit actionnya sedikit ya, Mas ya. Komedi. Ini menurut gue nih film yang kalau grafisnya tuh mirip-mirip kayak Spider-Man ya, Mas ya. Spider-Verse ya. Jadi secara plot ceritanya juga menarik. Terus si Danny McBride juga salah satu aktor yang buat gue kalau main film komedi tuh totalitasnya tinggi. Di film ini bagi gue dia totalitasnya juga bagus, Mas. Dari ekspresifnya sama gerakan-gerakan bapaknya tuh cocok tuh suara itu, Mas. Setuju. Gue memperhatikan tuh kayak dubbingnya tuh bagus tuh si Danny McBride tuh, Mas. Yang gue kenal di film ini yang Danny McBride, terus ada si Olivia Colman ya, Mas ya. Betul. Benar sih, Mas. Berarti ini kan kalau dari ceritanya kan kurang lebih kan ya mungkin sudah banyak istilahnya premisnya ini mungkin sudah banyak kita temukan ya. Betul. Tapi kayaknya ada sisi yang seperti tadi aku bilangnya, ada sisi fresh from fresh from deep heart kita tuh ketika kita nontonnya, Mas. Fresh gitu loh. Soalnya ini kan ceritanya sendiri kan ini kan tentang keluarga Mitchell nih, di mana harus nganterin putri pertamanya untuk ke kampus ya. Ternyata pas selama perjalanannya itu ada tanda kutip ini kiamat karena teknologi nih ala-ala Terminator. Tapi ini istilahnya ya sebenarnya ala-ala Terminator sih, mesin menguasai teknologi, menguasai sakit hati, akhirnya itu ingin menguasai manusia. Dan di sini mulai petualangan mereka nih dalam hal misalnya memperbaiki hubungan keluarga ataupun menyelamatkan dunia ya, Mas ya. Nah, itu konfliknya, makanya freshnya tuh di situ menurut aku, Mas. Jadi di satu sisi mereka nyelamatin manusia, satu plot ceritanya lagi atau satu masa yang dihadapi yaitu mereka harus memperbaiki hubungan keluarga mereka, si ayah sama si anak nih, yang memang itu banyak terjadi juga ya di kehidupan real ya, Mas ya. Di kehidupan real tuh banyak terjadi, banyak gimana hubungan. Dan topik yang diambil menurut gue juga bagus, Mas, karena anaknya kan mau masuk ke dunia kayak dunia jurnalistik atau dunia film ya, Mas ya. Kayak betul, dunia film. Betul. Terus bayangan konten dia kreator lah kita bilangnya. Iya, konten kreator. Terus gimana dia sudah punya angan-angan seperti ini, tiba-tiba di satu hari sebelumnya tiba-tiba ada suatu kejadian yang membuat si
anak sama si bapak ini jadi renggang hubungannya ya. Walaupun mereka berdua tuh sebenarnya tuh mungkin sama kayak bingung juga kenapa hal ini bisa terjadi, sedangkan mereka waktu anak kecil kan terlihat sayang, saling menyayangi ya. Mungkin digambarkan kayak generasi gap ya, gap generasi. Jadi istilahnya bapaknya ngelihat apa yang diperbuat sama anaknya, kayaknya kok ya istilahnya kayaknya kurang gimana, masih buat konten-konten kayak gitu, kayaknya kurang bisa menghargai atau istilahnya masih kurang bisa enjoy. Sedangkan kalau anaknya melihat bapaknya kok kayaknya kuno banget gitu ya. Jadi saya kan anaknya dengan bangga, nih saya membuat video nih, membuat konten nih kayak gini-gini. Bapaknya kan bingung mau ngomong apa nih, bagus apa enggak gitu ya. Jadi kalau saya tangkap ini sih kayak ada generation gap gak ya? Kalau menurut Mas gimana Mas? Bisa Mas. Jadi generation gap secara teknologi mungkin ya Mas ya. Bisa gak? Bisa, ya harus nyalain komputer segala macam sih, iya benar. Bapaknya kan benar-benar teknologi. Seperti perubahan zaman yang mungkin ayahnya sih sayang sama si Cat ini ya, Cat ya namanya ya. Si Cat sayang sama si Cat, tapi dia menganggap tuh pilihannya si Cat itu kayaknya sangat disayangkan gitu ya bagi sang ayah ya Mas ya. Sedangkan bagi si anak, sudut pandang si anak merasa bapaknya kayak terlalu ngekang gitu, dan pemikirannya kok kuno banget gitu loh. Pemikirannya kenapa gak dukung dia gitu istilahnya ya Mas ya. Nggak support dia gitu. Dia sebenarnya merasakan waktu dia masa-masa bahasa tuh di bawah mungkin 10 tahun ke bawah, dia kan deket banget kan, memiliki kayak sebuah ikatan hubungan yang baik ya antar keluarga. Tapi dia mungkin diceritakan ketika dia sudah beranjak dewasa, beranjak remaja, ya terjadi gap-gap yang seperti Mas Bebe bilang ya, gap-gap yang semakin meruncing masalah-masalahnya gitu Mas ya. Tapi dua-duanya sebenarnya terutama dari sisi ayahnya berusaha untuk memperbaiki banget ya, bagus itu ya. Nggak berarti anak atau orang tua tuh yang harus mengalah gitu ya. Jadi dari dua belah pihak, dari dua belah sisi itu bisa mengalah, bisa coba memperbaiki hubungan yang terlihat tuh lagi down ya Mas ya. Di saat si ibunya juga bagus, karakter keluarganya bagus Mas, ibunya positif ya. Ibunya tuh orang yang sepertinya lurus-lurus aja ya. Lurus-lurus aja. Terus si anaknya juga lucu Mas, adiknya tuh Mas. Adiknya juga tuh itu pengisi suaranya katanya sutradaranya ya, itu lucu loh Mas itu. Suaranya sama ekspresif dia lucu loh gitu loh. Adiknya tuh bintangnya juga bagi aku tuh. Sedikit-sedikit tapi dia ngebawa kalimat dialognya lucu-lucu tuh Mas adiknya. Dan juga si Monchi ya, si anjing Puk yang matanya tuh nggak bisa lurus ya. Emang anjing itu kalau dalam dunia anjing beneran tuh Pak, si anjing Puk sama anjing French Bulldog itu emang tuh agak ditolak tuh kalau mata itu nggak bisa agak ke kiri sama ke kanan tuh. Kalau secara doggy tuh orang banyak yang nggak mau tuh kayak gitu tuh Mas. Tapi anjing jenis itu memang kelemahannya tuh waktu kecil atau waktu lahir tuh sering kayak gitu Mas, mata kiri kanan itu kayak nggak simetris gitu loh. Oh, jadi itu memang ada istilahnya ada topik yang ingin diangkat dari tanda kutip, itu bukan hanya sekedar komedi aja ya, tapi ternyata bukan, itu beneran. Kalau di dalam French Bulldog, terutama anjing French Bulldog tuh Frenchie sama Puk ya. Puk itu memang yang biasa para pembeli tuh atau orang yang agak-agak ngerti doggy tuh kurang mau tuh kalau matanya tuh agak kayak jereng gitu Mas, kayak ke kiri dan ke kanan gitu. Itu bola matanya anjing jenis yang itu karena memang ngebulet ya, itu memang banyak rentan seperti itu ibaratnya penyakit bawaannya gitu loh. Oke, jadi itu emang sering ditemukan ya pada jenis anjing itu ya? Iya, itu sih kalau lihat di film ini tuh anjing jenis Puk deh kalau nggak salah. Puk. Nah, ini tadi menarik juga nih, kayak tadi itu kan generation gap, terus habis itu kan seperti kita tahu kan sekarang nih beberapa tahun terakhir kan mungkin tanda kutip nih kesannya itu jadi joke kalau anak SD kita tanya mau jadi apa, mau jadi YouTuber, mau jadi misalnya itu kan benar kan berbicara mengenai ingin menjadi content creator ya sebenarnya. Iya. Ini yang terjadi diangkat di dalam ini nih, di dalam film ini. Dan bagi generasi-generasi di atas mereka pasti mikir, ngapain jadi YouTuber? Udahlah, nggak guna, mendingan lu kerja dalam arti kerja kantoran aja seperti biasa. Terutama ya. generasi yang agak jauh ya di atasnya, yang agak pemikirannya tuh masih yang kalau orang
Indonesia bilang masih yang Kolot. tradisional ya. Yang pemikirannya belum modern tuh biasa ayah atau ibu biasa pasti menolak tuh kalau anaknya mau jadi apa, jadi YouTuber ya. Betul. Nah, itu kan berbicara tentang konten kreator ya. Nah, di sini nih kalau dari segi tadi kita ngomongin kan dari segi pembicaraan nih atau istilah voice actor ya. Nah, voice actor ini memang benar sih saya setuju sama Mas Watching nih, di mana Danny McBride ini memang di Indonesia ini istilahnya kesannya ini hanya orang-orang sedikit orang nih yang menonton film-film beliau nih, serial atau film beliau ya. Tapi sebenarnya itu beliau ini merupakan komedian atau istilahnya aktor komedi yang cukup senior ya, bisa dibilang ya Mas ya. Senior dia. Senior itu dia. Dia mau dari drama komedi, mau dari misalnya aksi komedi, dia juga sebenarnya udah melalang buana nih. Cuman entah kenapa mungkin ya, berarti entah kenapa nih kok belum bisa eksis kayak saya secara internasional, dalam arti kayak Adam Sandler dan teman-temannya ya. Kemarin setengah tahun lalu gue nonton film dia tuh judulnya Arizona tuh, Danny McBride. Dia jadi seorang maniak tuh, bagus loh Mas. Yang gue tau kan sebelumnya dia main film itu tuh, film apa ya? Film gue pernah lihat dia 2 kali tuh main film komedi. Kalau nggak salah judulnya The End deh. Di Is The End dia main tuh, di Is The End tuh Mas. Ya sama si itu tuh siapa? Sama si yang gemuk jadi kurus tuh, siapa sih namanya tuh? Lupa. Geng-gengnya si itu tuh, geng-gengnya si siapa sih namanya? Geng-gengnya si itu tuh, si siapa? Itu nama apa? Si Jonah Hill segala macam ya? James Franco, ya. James Franco punya geng tuh. James Franco, Jonah Hill, dia kan main. Ya, Seth Dia kan Rogen. kayak timnya mereka ya? Iya, timnya mereka ini. Dia main di Tropic Thunder, terus habis itu The End ya, The End of the World ya apa? This is the End, terus habis itu ada Superbad dan lain-lain ya. Sebenarnya itu gengnya mereka tuh ya. Bagus loh. Yang Arizona jadi psikopat bagus Mas dia Mas. Film Arizona. Arizona ya, belum nonton tuh saya tuh. Bagus ya. Psikopat tuh kayak film Unhinged gitu Mas. Oke. Itu beda, dia mainnya beda dengan film-film lainnya dia ya. Iya, itu dia jadi orang peran yang serius walaupun ada komedi satir aja, tapi itu dia serius karena jadi seorang psikopat. Nah, justru itu nih kita sih berharap nih ke depannya ini dia ini bisa muncul sebagai bukan karakter pendamping tapi istilahnya main karakter ya, kayak Adam Sandler, kita berharap lah ya. Nah, mungkin aura-aura untuk bermain sebagai karakter utama atau jenis komedinya mungkin bagi beberapa orang ini masih belum bisa nerima nih. Jadi istilahnya ini kayak masih butuh ini. Tapi saya sangat setuju nih pas dalam voice actor sebagai ayahnya nih, ini saya benar-benar berkesan nih. Wah, ini keren juga nih ternyata nih. Ya, berarti bisa membawakan serius, habis itu bisa membawakan dalam arti nada-nadanya itu benar-benar kelihatan nih, dalam arti walaupun kita nggak melihat wajahnya, tapi kita bisa tahu ini menggambarkan emosi pada saat itu. Benar Mas ya? Mukanya juga mirip Mas, itu Bapak itu ada kemiripan tuh, dibikin tuh kayak muka panjangnya tuh ada kumis dikitnya, itu rambutnya agak tipis dia. Itu agak ada kemiripan sama si Danny McBride juga. Aku udah tahu sih nih artis nih lumayan ekspresif. Dia kayak si itu Mas, karakternya kayak si pemain yang jadi gayanya tuh kayak mirip, aku teringat kayak yang si Caesar Mas, yang jadi Caesar, siapa tuh Caesar yang jadi pengisi suara Caesar tuh, siapa ya namanya? Caesar yang mana ya? Caesar yang Planet of the Apes. Oh, si itu Andy Serkis. Nah, kayak gitu betul. Kayak Andy Serkis secara fisik, secara muka tuh aku sering tuh. Andy Serkis. Dia soalnya sama-sama jago gitu kan, berkarakter seperti itu, karakternya kayak urakan gitu Mas orangnya. Betul. Nah, kalau dari animasinya gimana nih Mas? Kalau menurut Mas nih? Animasinya menurut aku fresh ya, menurut aku ya. Dibilang terlalu mendominasi sisi CGI-nya enggak, dibilang terlalu wah banget enggak, tapi tuh meleburnya tuh warna-warninya sama permainan dari pengisi suara bikin film ini cukup berisi sih Mas bagi aku Mas. Dan ini mungkin bukan film buat khusus anak-anak banget kali Mas ya, kalau menurut aku ya. Ya, lebih ke teens ya Mas ya. Teens sampai dewasa ya.
keluarga kali ya Mas ya. Film ini diperuntukkan lebih ke teens sampai dewasa ya Mas ya. Sepertinya ya. Terus terus masalah pembahasan topik kayak isu yang diangkat juga bagus kan. Teknologi manusia terlalu tergantung sama teknologi. Yang WiFi itu inget gak? Iya. Menjebaknya dengan WiFi gratis nih. Iya. Iya, itu kan salah satu sindiran yang cukup menohok ya saat ini ya. Terus hubungan keluarga yang banyak perbedaan-perbedaan, terus gimana bisa memecahkan solusi, cari solusi yang terbaik untuk hubungan keluarga tersebut. Bagus Mas, ini bagus sih menurut gue. Film kartun atau film animasi seperti ini udah makin banyak dan diproduksi yang benar-benar ada pesan-pesan baik di dalamnya ya sekarang ya film-film animasi ya Mas ya. Ini benar sih, ini ada beberapa pesan yang dalam arti yang dijadikan komedi nih, misalkan tadi itu ketergantungan terhadap teknologi nih, manusia ini diperlihatkan di sini nih, kalau WiFi dimatikan, wah tanda kutip jadi kiamat nih istilahnya, jadi berantem segala macam, dan ini yang terjadi di masa-masa pandemik ini di mana WiFi mati, orang kerja di rumah, orang anak-anak kerja sekolah di rumah kacau. Jadi bingung, oh ini gimana nih. Ataupun di sini juga bisa diperlihatkan ini, manusia ini kadang-kadang ini tidak mau menghargai teknologi, istilahnya teknologi lama tuh, kayak yang ini kan artificial intelligence-nya kan sakit hati kan tiba-tiba kan karena dibuang kan, begitu aja, tanpa dihargai apapun. Nah ini juga menggambarkan nih manusia ini kadang-kadang ini ya sifat jeleknya seperti itu tuh, apa yang sudah tanda kutip mendapatkan sesuatu yang baru, yang lama itu dilupakan nih. Nah, kalau dari animasinya, kembali ke animasinya, saya sangat suka nih karena ini nih percampuran antara animasi 3 dimensi dengan kadang-kadang itu ada animasi 2 dimensi nih. Menurut saya ini cukup enjoy nih saya menontonnya nih. Ini ibaratnya ini kayak nonton film yang Spider-Man yang Into the Spider-Verse tuh ya. Atau film-film beberapa film itu yang miripin kayak gitu tuh ada animasi 2 dimensinya. Ini menurut saya sih saya sangat suka nih. Kalau Mas gimana nih Mas dengan keberadaan campuran antara animasi 3 dimensi dengan tiba-tiba ada animasi 2 dimensinya? Cara orang yang nah ini juga satu yang menyindir juga kali Mas ya, menyindir para penonton. Jadi kalau secara mindset kalau kita lihat ya, ternyata film ini campuran dari 3 dimensi sama 2 dimensi. Mungkin beberapa penonton mungkin berpikir kok ada kurangnya gitu ya, ada minusnya Mas gitu Mas, seolah-olah Mas. Tapi bagi aku ini adalah sebuah mix blends yang sangat nggak mengganggu Mas, nggak mengganggu, dan bagi aku ini dikalahkan sama cerita plot ceritanya, terus setiap sekuensnya menurut aku cukup berisi ya, semua tuh sekuensnya tuh cukup berisi semua. Jadi menurut aku itu suatu hal yang menurut aku bukan masalah Mas, dan malah poin plusnya ada Mas di situ Mas, yang susah aku jelasin dengan kata-kata Mas. Mungkin si Mas Bebe bisa jelasin secara kata-kata kali penggabungan 3 dimensi sama 2 dimensi, tapi menurut aku tuh nggak masalah, sama sekali nggak masalah. Malah menurut aku yang seperti aku bilang ada hal yang nggak bisa aku jelaskan secara kata-kata, tapi sebenarnya itu indah malah untuk kita saksikan gitu loh. Gimana tuh Mas ya? Nah justru itu tadi itu saya bilang itu kalau saya pribadi sih suka ya, karena ini ngingetin di beberapa film kayak Into the Spider-Verse ataupun Scott Pilgrim versus the World tuh penggabungan antara animasi, ada animasi juga kan. Kalau Scott Pilgrim kan dia kan live action, ada penggabungan animasi yang untuk menggambarkan situasi atau emosi saat itu tuh. Nah ini yang terjadi di film ini, dan itu menurut saya sih, kalau saya sih sangat suka sih, dan nanti itu untuk menggambarkan situasi atau dalam jalan pikiran daripada para tokoh yang ada di sini nih. Itu kalau menurut saya sih, itu nilai lebih sih. Minusnya apa Mas? Minusnya apa hal kayak gitu? Minusnya, tapi menurut Mas ada minusnya apa Mas? Kalau penggabungan dua animasi itu, 3 dimensi dengan animasi 2 dimensi, malah kalau saya bilang enggak, karena di sini penempatannya tepat sih, dalam arti hanya situasi tertentu aja dia gabungin. Enggak berlebih ya? Enggak.
tepat, benar-benar tepat sih kalau menurut saya sih pada waktunya dan pada saatnya. Terus menurut aku film ini juga sampai endingnya juga bagus ya. Maksudnya itu kita diajak untuk berpetualang, walaupun memang absurd ya mas ya, termasuk cara penyelesaiannya termasuk absurd ya, tapi enjoy sih bagi aku. Ini nggak kedodoran film mas ya. Filmnya nggak kedodoran dan kita enjoy nontonnya. Ada bagian-bagian yang ini nggak, yang memorable atau yang disukai nggak? Bagian-bagian memorable yang mengagetkan paling ketika sang robot AI-nya tiba-tiba tuh yang para penonton nganggap itu sebuah pertunjukan sih mas, yang itu mas. Yang nganggap itu sebuah pertunjukan, tahunnya dia emang benar-benar tuh lagi mau bungkam itu pemilik itu teknologinya tuh siapa tuh ya namanya ya, Pal ya. Si Pal. Iya, Pal bukan ya? Pal itu apa tuh yang si Olivia Colman itu? Bukan si siapa sih ya, yang jadi bosnya itu mas, yang jadi bosnya itu mas. Itu apa si Mark Bowman ya kalau saya. Iya, Mark Bowman ya, pas Mark Bowman lagi pertunjukan itu tiba-tiba sang robot yang harusnya bisa dipertunjukkan, bisa robot masa depan yang bagus, yang bisa nurut, yang bisa apapun dilakukan, bisa sesuai dengan pikiran kita, tiba-tiba membelot dan melakukan hal-hal yang dianggap penonton awalnya itu pertunjukan mas. Itu masuk memorable scene bagi aku sih. Kalau dilihat-lihat sih emang benar sih, dalam arti si perbuatan yang dilakukan oleh si Mark terhadap si Pal sih itu sih sadis ya. Di awal-awal sebelum dia maju juga dia kan kesannya baik-baik aja gitu ya. Ada dialog sama si Palnya itu tuh, yang masalah apa tuh yang dia ngomong face to face sebelum dia naik ke panggung itu juga kita nggak nyangka kan dia tiba-tiba dengan begitu mudah dia ngebuang ke tong sampah kan ya. Iya. Walaupun saya punya firasat bilang apapun yang terjadi kamu adalah keluarga saya. Tapi tiba-tiba lempar gitu, kurang ajar juga sih itu orang. Iya makanya. Nah, kalau saya pribadi ini suka setiap adegan yang justru ada dog polisnya itu loh, yang film buatan itu. Oh. Justru saya sukanya di situ tuh. Emang sih kesannya itu wah kok receh banget sih yang disukanya kayak gitu. Tapi saya justru menikmati dalam arti tanda kutip karya-karyanya si Katie tuh, dalam arti yang dari kaos kaki lah, atau dia dijadiin apa polisi lah, atau yang main sama adiknya, itu justru saya kayaknya kayak ada suatu hal yang baru. Dan itu wah ini benar-benar nih apa, saya berharap ya suatu saat nih mungkin nih film-film si Sony ini sebelum mulai ini ada film pendek mengenai dog polisi ini nih, kayak film Pixar kan suka ada paling-paling kan 3 menit gitu ya. Atau waktu itu kan Hotel Transylvania kan pernah dibuat film pendek tuh yang tentang anjing yang besar tuh, yang sebelum film apa dia di setel juga tuh Puppy tuh. Nah ini saya berharap sih Dog Police ini bisa diangkat jadi film pendek sini karena lucu sih menurut saya sih. Kalau Mas gimana Mas melihat anjingnya itu Mas? Kan kebetulan Mas kan melihara anjing juga nih. Anjingnya sih itu salah satu elemen yang dimasukin sang saudara dengan sangat juga Mas ya, beradaan itu Mas ya. Jadi anjingnya si Mochi ya, atau yang itu, yang dog police ya? Dua-duanya kan, si Mochi kan yang jadi dog police kan ya? Iya, jadi ketika Mochi dari dog police atau ketika Mochi lagi real Mas? Kalau disuruh bilang sih, saya secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya suruh spesifik, saya lebih suka pas adegan dog police-nya nih. Ternyata ini lucu juga nih kalau dibikin film-film pendek nih. Itu teringat film apa Mas ya? Sebenarnya kayak film, pernah ada film yang 8 menit yang film tentang kayak doggy si Mochi ini Mas. Apa ya? Kalau salah Bolt ya judulnya ya. Yang ada film ya? Ada film tuh yang aku lihat pokoknya poster itu satu muka gambar anjing warna biru, karakter itu kayak si Mochi Police Dog ini 8 menit, film 8 menit kayak gitu Mas. Aku lupa sih tapi sih ada di Disney ya? Di mana? Apa judulnya ya, aku agak lupa sih itu. Tapi secara keseluruhan ya unsur hewan ini Mas, kan nih unsur hewan biasa kan selalu ada kan Mas ya, kalau di film kan
selingan-selingan atau film seperti ini biasanya ada unsur binatangnya mas ya, maksudnya mas ya. Ya menurut aku dengan adanya si Police Dog ini sama si Mochi ngebantu banget sih mas. Itu benar-benar tuh bikin suasana keluarga atau suasana kita menontonnya lebih apa ya mas ya, lebih hidup ya mas ya, benar gak mas? Betul, lebih fresh, lebih hidup, dan lebih hidup. ada sesuatu yang jadi misalnya objek kelucuan kali ya, objek lucunya ya, satu objek lucunya mas ya, benar gak? Atau sebagai jembatan antara para tokoh sih, biasanya sih penghubung sih. Iya itu sesuatu yang apa ya, garis benang merahnya tuh ada di situ juga sebenarnya mas ya. Oke, ini emang film ini menarik nih. Berarti saya pribadi ini nggak nyangka bahwa akan mendapatkan tontonan seperti ini. Saya pribadi merasa awal itu pas ngelihat film ini, maksudnya dalam arti posternya, saya pikir paling-paling ini cuman misalnya petualangan keluarga, terus habis itu kacauan, tapi ternyata itu dikemas dengan animasi yang keren, dengan animasi yang segar kita bilang ya, terus komedinya juga cukup oke lah, dan unsur-unsur yang diangkat itu kekinian sih menurut saya sih, dan inilah yang membuat misalnya kita ini cukup relate nih. Anak saya pun yang masih kecil nonton ini, dia ngerti tuh, oh ini mirip kayak YouTube ini mirip kayak YouTube ini kan. Ingat kan yang ayahnya lagi teriak-teriak terus habis itu ada meme monyetnya, yang monyet yang teriak-teriak itu tuh. Nah, itu kan itu benar-benar relate dengan dunia nyata tuh, apa-apa ada meme di YouTube segala macam ya. Iya. Betul, Mas. Terus ada robot insap. Robot insap. Terus si Black Griffin tuh ya, salah satu suaranya ya. Black Griffin ya. Ada, aku lihat. Oke. Nah, sekarang nih sebelum kita tutup nih, apa kata-kata terakhir dari Mas Watching nih mengenai film ini nih untuk Sobat BB69 nih? Film yang kalau kalian belum tonton nih wajib ditonton, terutama untuk satu keluarga, seluruh whole family, apalagi di saat lagi liburan panjang seperti ini ya, panjang lagi Lebaran, lagi Idul Fitri, lagi pada berkumpul nih. Tayangan film kalau kalian belum tonton wajib ditonton. Tadi aku sengaja nih nggak mau kasih tahu apa kayak Mas Bebe juga kan nggak kasih tahu secara endingnya gimana atau apa sebutannya apa Mas, bocorannya seperti apa, lebih ke bahas-bahas secara scene by scene aja atau by psikologis aja dari sisi kehidupan. Menurut aku film ini harus ditonton satu keluarga kalian. Ini akan semakin merekatkan menurut aku nih ya. Yang ada kalian ada hubungan yang kurang enak sama ayah atau ibu atau saudara atau siapapun, nonton film ini kujamin pasti bakal terenyuh hatinya. Terenyuh, dan kita ingat tuh bahwa kita tuh harus saling sayang, harus saling saling berangkulan, kebersamaan bersama keluarga itu penting, karena waktu itu nggak jadi putar kembali ya Mas ya. Betul. Itu Mas, itu pesan aku sih itu Mas. Dan salah satu juga yang saya lupa bilang ini di sini ini juga untuk menggambarkan bahwa tidak perlu sesuatu yang perfect untuk menjadi sesuatu yang bahagia. Nah, dalam keluarga ini kan benar-benar kacau nih dibandingkan dengan satu keluarga tuh yang waktu itu pas yang di toko itu, yang keluarga ayah, ibu sama anak tuh yang perfect tuh ya. Ayo kita jalankan misi ini. Langsung jumpalita segala macam itu bisa istilahnya perfect lah dalam arti. Tapi ternyata dengan ketidaksempurnaan mereka ini justru mereka ini bisa saling mengisi dan istilahnya saling memperbaiki apa yang kurang maupun apa yang berlebihan itu akan diturunkan. Benar ya Mas ya? Juga ego ya. Terus lagunya apa Mas? Lagunya enak tuh Mas ya, lagunya ya. Itu lagunya enak tuh. Aduh, saya lupa tuh. Lupa tuh saya itu. Anak-anak saya suka lagunya apa nih soundtracknya? Aduh. Yang itu lagu tahun berapa tuh yang naik yang mana Mas, apa lagu ya? Aku lupa Mas. Itu enak lagunya loh. Itu aku cari lupa judulnya. Itu lagu tahun berapa tuh waktu itu ya? Bentar ya. Lemon Tree ya, kalau salah ya. Bukan Lemon Tree. Terus juga katanya di trailer film ini kan ada itu ya, yang BTS ya Mas ya.
Ada Oh, yang apa? Ada apa? boy band Korea itu ya, di trailernya ada disebutkan lagu itu, makanya katanya para apa ya, para pecinta Korean ya, pecinta BTS betul. jadi ada hype juga di film ini ya. Oh, ini Live Your Life. Live Your Life, terus habis itu Yang sering dinyanyiin sama anaknya sama bapaknya itu tuh, yang dia jadi teringat. iya kayaknya Live Your Life deh. Live Your Life. Siapa yang nyanyi, Mas? TI featuring Rihanna ya. Itu memorable tuh, itu kayak lagu tahun berapa gitu ya. Live Your Life Nah, ya. itu udah lama. Nah, terus habis itu kan ada yang terakhir itu On My Way juga, yang lagu barunya itu juga bagus juga sih itu. Live Your Life tuh, itu yang selalu nyanyiin terus tuh. Itu kayak lagu lama kan ya? Lagu lama itu memorable banget itu. Live Your apa, Mas? Live Your Life. Yang Rihanna ya? Tuh. Itu sih. Iya Mas. Iya nih. Ini kan? Nah, dulu kan tuh pas zaman waktu awal itu kan tuh berapa tahun lalu, udah lama ya kayaknya. Jadi pas saya dengar itu, wah, ini lagunya ini kayaknya zaman dulu banget nih. Tapi pas ya. Itu dulu terkenalnya lagi apa lagu itu ya? Live Your Life ya, kayak sering banget zaman dulu muda ya. Waktu zaman dulu. Waktu itu kan zaman dulu itu, terus ada Crazy Frog ya, Crazy Frog segala macam ya. Iya. Lagu-lagu kayak gitu tuh. Lagu ini sempat terkenal gara-gara apa dulu ya? Iklan TV atau apa, Mas ya? Itu saya agak lupa tuh, tapi itu memang banyak di setel di toko-toko tuh. Iya. Ya, gara apa? Sepanjang jalan. Kalau salah sih kataku iklan TV deh kayak lagu itu ya, bukan ya? Itu saya lupa tuh. Itu pokoknya itu berapa tahun lalu tuh, ini lagu nih bener-bener ada di. Tapi Rihanna Mas aslinya nyanyi, Mas? Bukan kayaknya. Oh. Kayaknya ini remake kayaknya. Remake ya. Oke. Iya betul. Ini apa? Emang lagunya juga cocok juga sih. Lagunya ini cocok untuk soundtracknya ya, Mas ya. Iya, menggambarkan sama topiknya juga, sama plot ceritanya itu cocok tuh, yang dia lagi ingat-ingat masa-masa dia lagi bahagia itu loh, gitu loh. Betul. Oke, Mas. Thank you banget nih, Mas, untuk jadi teman Kongko BB69 nih, untuk membicarakan sebuah animasi yang tidak boleh diremehkan nih. Karena animasi ini benar-benar komplit, dari cerita, dari animasi, dari voice actor, aktrisnya ini, juga dari soundtracknya ini benar-benar dikombinasi dan dipadu menjadi satu tontonan yang cukup fresh dan di luar dugaan sih. Dan itu semua reviewer juga ngomong ini di luar dugaan mereka sih. Benar-benar mereka itu nggak nyangka akan menikmatinya sih. Dan saya pribadi menikmatinya. Oke, sekali lagi terima kasih nih Mas Watching ya. Thank you, Mas ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi nih, Mas. Iya. Lain kali filmnya nih harus ini nih, Mas. Harus yang aku update. Habis nonton aku lebih fresh otaknya biasa. Kemarin kan karena mungkin kan Mas kan juga lagi sibuk juga menjelang hari raya ya. Jadi banyak kegiatan kerjaan. Aku nonton tanggal 1 Mei deh, 1 Mei. Kayak satu hari pas rilis. Betul. Saya juga sama saya juga pertama kali nonton 1 Mei, terus habis itu karena anak nontonin terus jadi ya nonton ulang terus aja. Enak ya. Ini anak saya nonton nih berapa kali nih. Ya udah jadi ikut nonton aja. Oke, sekali lagi terima kasih Mas, dan terima kasih untuk para sobat BB69. Jangan lupa untuk mendengarkan episode selanjutnya tentunya dengan tema berbeda. See you. Thank you.